kanker, ada ini, ada itu dalam penyakit yang belum pernah dilewati. Dengkul saya juga saya pikir belum pernah saya mengalami gini, saya tidak mungkin saya bisa mengalami kayak begini, tapi ternyata bisa juga mengalami kayak begini. Itu belum pernah dilewati sebelumnya. Tapi saudaraku, kita tahu bahwa apapun juga yang kita belum pernah lewatin sebelumnya, Tuhan ada di situ bersama dengan kita, di depan kita, Dia memimpin kita, Dia mengarahkan langkah-langkah kita, Dia memberikan pengharapan-pengharapan, kekuatan demi kekuatan kepada kita lebih dahulu. Tidak perlu takut kalau kita melewati sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya, karena Tuhan ada di situ bersama dengan kita. Amin, saudaraku ya. Jadi kita perlu berbesar hati karena kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian, Tuhan bersama dengan kita. Di Ulangan pasal yang ke-31, jelas dikatakan sebab Tuhan, Dia sendiri. Oh, tidak ada ya. Oke. Ulangan 31 kalau Anda membaca ayat 8 ya, Ulangan 31 ayat 8 dikatakan sebab Tuhan, Dia sendiri. Dikatakan itu, Dia sendiri. Diulang lagi ya, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini dipakai juga dalam perjanjian baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita. Dia sendiri, Dia sendiri. Saudaraku, saya menantang kita semuanya, challenge untuk bisa berani untuk menghadapi hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin belum pernah dialami. Tidak perlu bingung, khawatir, frustrasi dan menjadi orang yang kacau pikirannya. Tidak perlu demikian. Anda perlu belajar dari hal-hal yang kecil. Anda mengalami hal yang baru, yang kecil demi kecil dihadapi dan Anda bisa belajar bagaimana Tuhan memimpin. Kita tahu arahan Tuhan. Kita merasakan Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Dia mengarahkan kita. Dari hal yang kecil-kecil Dia mengarahkan, berbicara pada kita. Dari hal yang kecil Dia berbisik kepada kita, Dia menuntun kita. Dari hal yang sederhana. Contoh, membereskan kamar atau tempat tidur. Young people. Anda membereskan kamar ranjang Anda sendiri? Atau enggak usah, ngapain diberesin, nanti juga saya tidur lagi sini. Ngapain diberesin, nanti saya juga akan jump to the bed, makan di situ juga, lihat laptop di situ juga, duduk di situ juga, ngapain diberesin? Oke. Ada hikmatnya saudaraku ya. Itu pimpinan Tuhan mengarahkan kita tentang membereskan tempat tidur. Saya memberikan gambar ini, the last second slide. Seorang yang dipanggil dengan nama William McRaven. Dia adalah jenderalnya Angkatan Laut, saudaraku ya. US Navy Admiral. Dia memberikan pidato di University of Texas tahun 2000 something dia, saya lupa tahunnya. Salah satu pidato yang paling menarik. Dikatakan the most stunning speech, stunning. The most inspiring, memberikan inspirasi luar biasa. The most beautiful speech, dikatakan di situ beberapa orang yang menuliskan. Dia memberikan judul pidatonya, if you wanna change the world, start off by making your bed. Kata begitu. Anda bisa lihat ini di Google ya. Apa yang dia katakan tuh banyak, selain ngomong soal beresin kamar tempat tidur. So, jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidur Anda. Kalau soal tempat tidur aja nggak diberesin gitu, kalau Tuhan mau ngomong sama Anda dalam hal yang lebih besar, susah gitu ya. Kalau pada dia ngomong, coba dong diberesin tempat tidur kamu. Tuhan, nanti saya akan baik lagi juga. Gitu kan contoh kita melewati hal-hal yang belum pernah kita lewati, tapi Tuhan memimpin, tapi kita tidak peduli gitu ya. Nah, dikatakan oleh Jenderal McRaven ini, dibilang jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidur Anda. Jika Anda merapikan tempat tidur setiap pagi,
Anda akan menyelesaikan tugas pertama hari itu. Oke? Ini akan memberi Anda sedikit rasa bangga dan akan mendorong Anda untuk melakukan tugas yang lain lagi. Tugas yang lain lagi, oke? Yang lain lagi, next, after next. Oke? Dan pada akhirnya, satu tugas yang diselesaikan pada hari itu akan menjadi satu tugas kecil yang terselesaikan. Jadi mini operation, tugas kecil yang sudah selesaikan. Merapikan tempat tidur. Jadi merapikan tempat tidur Anda juga akan memperkuat fakta bahwa hal-hal kecil dalam hidup itu penting. Jika Anda tidak bisa melakukan hal kecil dengan benar, Anda tidak akan pernah bisa melakukan hal besar dengan benar. Nah, dan jika kebetulan Anda mengalami hari yang menyedihkan atau miserable day, kalau Anda kebetulan mengalami hari yang menyedihkan, Anda akan pulang ke rumah dan mendapatkan tempat tidur yang sudah dirapikan. Yang telah Anda rapikan. Dan tempat tidur yang sudah dirapikan memberikan Anda dorongan bahwa hari esok akan lebih baik. Itu hikmat dengan merapikan tempat tidur, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini ada hal-hal kecil yang kita belum pernah lewati, tapi Tuhan berbicara, memimpin kita, mengarahkan kita. Kita ya ikuti aja. Ikuti namanya prompting, apa yang dikatakan dalam hati itu ya. Ini dong, kamu kasih dia dong, itu kamu ada $5, kamu ada $1 di dompet kamu, tuh ada orang yang kasih aja gitu ya. Itu satu prompting yang sering muncul dalam hati kita untuk melakukan ini, melakukan itu. Dan saya percaya Tuhan memimpin kita dengan suara kecil, suara hati itu. Saya tutup dengan ayat terakhir, Efesus 2:10, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa sih pekerjaan baik? Hal yang baik. Oke. Menolong orang, memberikan nasihat, memberikan dorongan orang lain, membantu ya, membantu. Pekerjaan baik. Pekerjaan baik tidak menipu, tidak balelo sembarangan, tidak nyakitin orang. Itu pekerjaan baik. Oke. Kalau kita mentertawakan orang, membuli orang, kita tahu itu bukan pekerjaan baik. Oke. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Nah, dibilang kalau Tuhan itu menciptakan kita untuk melakukan semuanya itu. Jadi dia mendorong kita, mengarahkan kita, dan kita tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang enggak perlu kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Nah itu yang Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hal yang demikian ini, untuk kita lalui. Oke, responsible, yang tanggung jawab gitu ya, dikasih tanggung jawab kecil. Coba dong kamu kerjain ini. Nanti aja. Loh, sudah dikerjain? Belum. Ayo kerjain dong. Iya, nanti aja gitu ya. Enggak responsible gitu. Istilahnya itu selalu nunda. Sampai terakhir, sampai sudah kelabakan semuanya baru dikerjakan dan berantakan. Jadi something yang kita tahu jangan diulang lagi gitu ya. Itu hal-hal yang disebut pekerjaan baik yang Tuhan sendiri mengarahkan kita. Belum pernah kita lalui, tapi kita tahu Tuhan memimpin kita di situ dan mengajar kita, dan it's gonna be beautiful. Begitu indah, begitu baik, begitu luar biasa, dan semuanya akan dibilang Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pada hari ini kalau Anda merasakan saya sedang mengalami sesuatu yang belum pernah saya lewati sebelumnya. It's very good untuk Anda, untuk alami itu.
Karena Anda tidak sendirian. Mungkin teman-teman Anda menyadari dan membantu Anda. Mungkin Anda tidak ada yang mengetahui situasi Anda. Pasti Tuhan yang tahu keadaan Anda. Dan pasti Anda bisa ngomong sama Dia gitu ya. Dan Tuhan memberikan arahan-arahan. Oke, belajar untuk mengikuti arahan Tuhan, it's gonna be beautiful, akan luar biasa. Dan pada hari ini saya mengundang Anda untuk bisa berjalan di dalam pimpinan Tuhan, karena Dia menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik. Kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita angkat suara kita dan naikkan lagu ini yang mengarahkan kita lebih lagi, membuka hati kita lebih lebar lagi, kita mengalami Tuhan lebih dalam lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time, all my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau yang selalu menuntun langkah kami, penyertaan-Mu yang tidak pernah gagal, membawa kami untuk melewati jalan-jalan yang belum pernah kami lewati, situasi-situasi yang belum pernah kami alami, tempat-tempat yang belum pernah kami datangi, untuk keadaan-keadaan yang belum pernah kita alami. Kami berucap syukur Tuhan, karena Engkau ada di situ bersama dengan kami, menuntun kami, dan mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau yang mengetahui dari awal sampai akhir. Engkau tahu Tuhan hal yang baik yang Engkau sediakan bagi kami untuk kami lakukan, kami kerjakan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan dan dari janji-Mu. Sakit penyakit semuanya boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh karena pilu-pilu Tuhan. Kebutuhan demi kebutuhan semuanya disediakan dengan cara-Mu sendiri, mujizat penyediaan Tuhan terjadi karena Engkau adalah Allah mujizat kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu dan pimpinan-Mu dan semua yang sudah Engkau sediakan bagi kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan yakin percaya hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. God bless you. Selamat siang, saudara-saudara di sini maupun online. Sebelum announcement, we'd like to welcome back Bong yang baru datang dari Indo. Let's give him a big hand. Dan sekarang untuk announcement yang pertama, bakal ada Easter celebration ya, tanggal 31 Maret. The celebration bakal di Garrett Landing Park seperti biasa setiap tahun. Lunch will be provided, tapi bagi yang mau bawa makanan buat appetizer atau dessert, you are welcome to bring those. Dan juga untuk anak-anak, nanti please bring their own Easter basket. Next announcement. Untuk tithing dan offering bisa lewat Zelle, Venmo, atau bagi yang mau kasih lewat amplop, ada amplop di belakang dan offering box-nya juga ada di belakang. Dan teman-teman, saudara-saudara di sini maupun online, mari kita semua berdoa bersama untuk persembahan.
Tuhan, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kita pada hari ini Tuhan. Kita juga ingin berterima kasih untuk khotbah yang telah dibawa oleh pastor Tuhan. Kiranya khotbah yang dibawa bisa kita pakai pada kehidupan sehari-hari kita Tuhan. Sekarang Tuhan, kita ingin berdoa Tuhan untuk persembahan perpuluhan kita Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah persembahan perpuluhan kita Tuhan, agar bisa dipakai untuk tujuan-tujuan-Mu Tuhan, dan juga bisa dipakai untuk membesarkan nama-Mu Tuhan, di sini maupun di tempat lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa bersama. Amin. Baik, kita angkat suara kita bersama-sama dan kita akan tutup dalam doa berkat. Anda boleh bangkit berdiri dan kita akan menerima setiap janji Tuhan. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, one more time. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Anda boleh mengangkat tangan bersama-sama. Terima setiap janji berkat Tuhan, dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih, sukacita. Di sekolahmu engkau akan menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom, di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Satu dan yang lain, kita boleh berjumpa next time.